Nah, kalau kita mau sedikit flashback, Xiaomi Smart Band atau yang dulu lebih populer ya dikenal sebagai Mi Band ini pernah sangat menguasai market smart band. Jadi ini sempat laris banget, banyak banget yang pakai sampai akhirnya muncul ya banyak pilihan smart band ya di rentang harga yang sama bahkan lebih murah, baik itu dari Realme, dari Huawei, bahkan dari brand-brand yang lain. Dan smartwatch murah pun itu terus bermunculan guys, sampai marketnya juga jadi terpecah-pecah ya. Tetapi yang keren, Xiaomi ini tetap konsisten ya untuk terus improve, untuk tetap keep up. Dan sekarang di 2022 nggak kerasa guys, kita udah sampai di seri yang ke-7. Nah, harga resminya ini sekarang 699 ribuan dan boxnya masih sama aja ya kayak sebelumnya. Desainnya kayak gini, dan kalau kita lihat di samping sini ada beberapa fitur yang diunggulkan di Smart Band ini. Jadi dia pakai full AMOLED display sama kayak sebelumnya, terus kemudian ada all day blood oxygen saturation monitoring ya. Kalau sebelumnya masih on demand, jadi ada peningkatan di sini karena sekarang udah bisa all day monitoring. Terus dia punya watch face yang cukup banyak dan ultra long battery life. Nanti kita lihat detailnya. Dan kalau kita lihat di samping sini masih ada beberapa fitur lainnya yang diunggulkan ya. Kayak dia udah support 100 lebih exercise mode dan after exercise performance evaluation. Ini juga meningkat karena sebelumnya kalau nggak salah 30 aja ya untuk exercise mode-nya. Terus dia water resistant 50 meter sama kayak sebelumnya. Dan ada sleep monitoringnya juga sama, dan ada magnetic charging juga masih dipertahankan di sini. Dan ya langsung aja ya kita buka. Oh ya, ini karena resmi dia tertulis ya di sini diimport oleh Xiaomi Communication Indonesia. Dan yang kita unboxing ini yang warna black, ini salah satu dari banyak pilihan warna ya yang ada di Mi Band ini. Jadi kalau nggak salah, kalau kalian cek itu ada 6 pilihan warna yang cukup menarik, dan yang hitam ini adalah salah satunya. Jadi langsung aja kita buka untuk melihat isinya kayak gimana guys ya. Dan ini masih segel by the way. Jadi kalau kalian beli bakalan segel kayak gini. Dan ya kalau kalian beli resmi tentunya ada garansi resminya ya. Dan untuk packagingnya masih cenderung sama kayak sebelumnya. Dan di sini kita langsung disuguhin sama smart bandnya ya, diplastikin kayak gini guys. Nah ini dia, sekilas juga terlihat masih sama ya untuk desain, dan konsep desainnya masih tetap dari dulu konsisten seperti ini. Ntar kita lihat lebih detail lagi. Terus di sini kita juga dapat nih, ada diplastikin juga. Nah ini untuk chargernya ya, jadi magnetic charging. Nah, dia simple aja gitu kayak buletan kecil gini, dan di sini bisa kita taruh di USB ya untuk kepala chargernya HP bisa, dan dia magnetic jadi bakal langsung nempel di belakang sini. Ngemudahin kalau kita mau charging ya. Nah, terus kemudian kita dapat apa lagi? Ini untuk versi resminya. Nah, ini kita dapat buku panduan ya. Dan ini user manualnya. Oke, cukup tebal. Dan udah itu aja yang kita dapetin dari box pembeliannya. Dan sekarang kita fokus ke smart bandnya. Dan dari sisi desain ini terlihat masih sama ya kayak sebelumnya. Konsepnya sama kayak gini juga. Dan dari materialnya juga masih sama. Dia pakai TPU ya untuk ininya, bahannya. Dan dia cukup lembut guys ya. Lentur juga. Dan ya seperti tidak ada perbedaan kalau dari sisi material strapnya ini. Terus untuk buckle-nya ini dari aluminium alloy ya, jadi cukup kuat. Terus untuk desain, gaya, dan yang lainnya overall tidak ada yang berbeda. Dia sedikit lebih berat sih ya dibandingkan dengan Mi Band 6, tetapi nggak signifikan, nggak kerasa juga kalau kita pegang gini, karena memang perbedaannya itu selisihnya sedikit banget, kecil banget, nggak sampai 1 gram, tepatnya di 0,7 gram, jadi nggak kerasa sama sekali. Dan ini juga sama, bisa dilepas juga ya, kalau kalian mau ganti strap bisa sebenarnya. Nah ini untuk smart bandnya sebenarnya kayak gini nih. Dan kita mau konekin aja dulu ya sama smartphone-nya. Dan kalau kalian pakai ini itu sebenarnya nggak harus smartphone Xiaomi, jadi kalian bisa pakai di iPhone, di HP Android yang lain, di smartphone Xiaomi juga bisa ya. Dan yang penting kalian install aplikasinya. Jadi untuk di smartphone lain ini gua demoin ya, kita pakai smartphone Android lainnya. Dan di sini yang penting kalian install aplikasi Mi Fitness atau Xiaomi Wear ya. Kalian bisa install dari Google Play atau juga dari App Store juga ada kalau kalian pakai
iPhone. Nah, kalau udah diinstal, kalian tinggal setup aja aplikasinya ya sesuai dengan region, dan kalian bisa login ke akun Xiaomi kalian, atau kalau belum ada akunnya kalian juga bisa daftar. Kemudian kita tinggal nyalain aja smart band-nya. Dia bakal muncul QR code-nya kayak gini ya, QR code aplikasi, tapi karena udah ada kita tinggal setup aja di sini. Tapi kalau misalkan pas kalian nyalain ternyata dia nggak nyala, kemungkinan baterainya habis guys di dalam box. Jadi kalian bisa charge aja kalau misalkan habis ya menggunakan charger magnetik yang ada ya kayak gini. Nah, karena gue udah ada akun Xiaomi, jadi kita tinggal login aja ke akun Xiaomi gue ya. Dan setelah itu kita tinggal tap plus ini aja, add device. Nah, di sini kita oke ya. Nah, dia bakal otomatis scan guys ya, untuk mencari device yang bisa di pairing. Nah, ini langsung kedetek di sini, kedetek Xiaomi Smart Band 7 ya. Jadi kita tinggal tap aja. Nah, di sini dia bakal langsung otomatis connect, dan cara connectnya juga simple banget ini ya. Dan dia langsung muncul beberapa wizard untuk setupnya. Di awal setup ini terkadang bakal ada update kayak gini karena memang Xiaomi termasuk rajin ya dalam merilis firmware. Jadi kalian bisa tinggal update aja untuk memastikan firmware kalian dapat yang versi paling baru, paling stabil, dan fitur-fiturnya juga yang paling baru. Jadi kita bakal langsung update ya, dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, proses update-nya udah selesai, sinkronisasi data juga udah selesai. Jadi sekarang kita langsung aja fokus untuk melihat Smart Band 7 dari Xiaomi ini. Dan kalau kita lihat ya sekilas dari tampilannya, dari bentuknya, itu kayak nggak ada yang beda ya dengan Mi Band 6. Tetapi kalau kita lihat, perhatikan lebih detail lagi, ini layarnya ternyata beda guys ya. Jadi layarnya ini lebih luas. Sekarang dia berukuran 1,62 inch dari yang sebelumnya 1,56 inch. Jadi ada peningkatan yang cukup terlihat ya di sini, dan visible areanya perbedaannya mungkin sekitar 25%, meskipun secara tampilan ini sama aja kayak sebelumnya, karena secara kerapatan pixel juga masih sama ya di 326 ppi. Jadi untuk tampilannya terus kualitas gambar yang ditampilkan di sini masih sama bagusnya kayak di Mi Band 6. Dan kalau kalian lihat untuk tampilannya sendiri, warnanya juga cukup tajam ya, colorful juga, dan udah bagus sih untuk Smart Band ini. Nah, terus yang baru lagi dari layarnya ini, sekarang di Smart Band 7 ini brightness-nya lebih tinggi. Jadi dia maksimal sekarang itu bisa sampai 500 nits. Kalau sebelumnya kan mentok di 450 nits, dan ini cukup membantu ya kalau misalnya kita lagi pakai buat di outdoor siang-siang, itu bakal lebih jelas karena brightness-nya bisa lebih tinggi, nggak mentok di 450 nits lagi. Dan untuk layarnya sendiri ini masih sama kayak sebelumnya. Dia pakai tempered glass ya, dan udah dilapisi anti fingerprint coating. Meskipun untuk tangan gua yang cukup basah ini, jejak-jejak atau sisa-sisa bekas tangan, bekas jari itu masih cukup nempel ya di sini. Tetapi udah ada fingerprint coatingnya sih di sini, jadi harusnya lebih baik daripada kalau nggak ada fingerprint coatingnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan untuk tampilannya, ini juga ada cukup banyak ya watch face-nya sekarang. Jadi watch face-nya ini bisa kita ganti-ganti guys ya. Kita tinggal tap tahan aja, kita bisa pilih, ada cukup banyak pilihan di sini ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera, dan bisa lebih banyak lagi nanti kita pilih dari smartphone-nya. Nanti bakal gua tunjukin juga. Dan ya kayak gini untuk watch face-nya. Terus kemudian untuk menu-menunya sendiri sebenarnya juga masih sama ya. Nah, ini ada animasinya juga, dan ini terlihat lebih smooth ya. Untuk menu-menunya kalau kita swipe ke kanan ini langsung ke music player, terus kalau kita swipe lagi dia ke cuaca ya. Dan ini kita tap, kita bisa lihat lebih detailnya lagi ya untuk prediksi cuacanya dan yang lain-lain. Terus kemudian kita bisa swipe lagi untuk ya balik lagi ke sini. Dan kalau kita swipe up, ini langsung ke menu-menunya ya. Di sini ada activity intelligence, ada heart rate, ada personal activity index ya. Ini untuk indeks keaktifan, kita bisa tahu skor kita berapa untuk melihat apakah kita aktif atau enggak. Dan ini ada blood oxygen checker. Ini kalau dulu kan ini cuman on demand ya, on demand doang untuk ngecek kadar oksigen dalam darah. Kita cek dia bakal ketahuan. Tetapi kalau sekarang udah ada all day monitoringnya, jadi dia lebih enak ya, karena dia bisa monitor terus dan ngelihat perkembangannya. Di nanti hasil reportnya ada di aplikasi atau di sini juga bisa langsung dilihat. Terus workoutnya, nah ini workoutnya juga ada peningkatan guys. Jadi workoutnya dari yang sebelumnya cuma 30, sekarang udah lebih dari 100. Jadi ada banyak banget kalau kita swipe sini ya. Dan all workout, nah ini ada
pilihan lebih banyak lagi, dan kita juga bisa setup sendiri untuk customnya itu juga ada. Dan di sini untuk workoutnya juga lengkap ya, dari yang outdoor running, treadmill, bersepeda, jalan, sampai renang juga bisa karena emang udah tahan air ya sampai 50 meter. Terus ya jump rope, yoga, dan yang lainnya, badminton juga ada. Pokoknya banyak banget. Terus di sini history lognya juga bisa kita lihat untuk workoutnya. Terus ada juga di sini training loadnya dan yang lain-lain ya. Dan oh ya, ini juga baru nih. Sekarang untuk workoutnya kita bisa cek ya, untuk pasca workout ini ada VO2 max ya, bisa dianalisa juga training loadnya gimana, VO2 max-nya gimana. Jadi ini sebelumnya belum ada ya kayaknya, dan di sini baru ada di seri yang ke-7. Dan ini bikin kita kayak kalau workout tuh bisa dapat data dan insight yang lebih lengkap lagi. Dan ada stress monitoring, ada sleep monitoring ya, kemudian ada cuaca tadi ya, ada musik dan yang lainnya, alarm, dan ada settings juga. Kalau kita lihat di settings, di sini ada banyak fitur ya, kayak misalnya watch face yang tadi udah kita atur. Nah, displaynya ini juga brightness-nya ini yang tadi ya gue jelasin. Nah, ini bisa sampai maksimal 500 nits ya, cukup tinggi. Terus kemudian di sini kita juga bisa atur screen duration sampai di 15 detik. Terus ada always on display. Nah, always on display ini terserah kita mau aktifkan atau enggak. Di sini ada beberapa pilihan, all day, schedule, dan smart. Kalau kita pilih all day, dia bakalan nyala terus ya always on display-nya. Dan untuk wake on breeze-nya ada, screen always lit-nya ada, tergantung kita mau berapa lama. Dan juga ada screen on open notification. Jadi kalau ada notif, dia langsung screen on ya, bakal menyala screen-nya. Dan kayak gitu untuk setting brightness-nya. Dan buat kalian yang penasaran kayak apa always on display-nya, kayak gini guys ya. Nah, ini kan untuk watch face aslinya. Nanti always on display-nya dia menyerupai. Jadi sebenarnya masih sama kayak ini, cuman dia jadi lebih hemat baterai ya untuk tampilannya. Jadi kita bakal coba tunggu. Nah, dia tetap dengan desain yang masih selaras, tetapi dia cuman outline-nya aja dan juga jadi hitam putih yang lebih menghemat baterai. Tapi setidaknya kita masih bisa lihat jam ya, lihat waktu yang ada di sini. Terus kemudian ada juga di sini settingnya do not disturb ya, lock screen, baterai saver. Nah, ini ada baterai saver mode. Nah, ini untuk baterainya sendiri ini juga lebih besar ya guys ya. Sekarang kalau sebelumnya itu kan 125 mAh ya. Kalau di sini ini sekarang udah 180 mAh, meskipun untuk klaim keawetannya masih sama di 14 hari penggunaan normal dan 7 hari untuk 9 hari ya untuk penggunaan berat. Tetapi at least kapasitasnya sekarang jauh lebih besar. Dan kenapa dia dikasih lebih besar? Karena memang dia perlu lebih banyak ya, karena kayak misalkan kadar oksigen dalam darah sekarang udah bisa all day monitoring dan yang lainnya, pasti butuh power yang lebih tinggi. Terus kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada workout detect-nya, dia bisa detect otomatis beberapa workout ya, kayak running, walk, dan yang lain-lain. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 workout yang bisa dideteksi secara otomatis, yaitu lari, jalan, elliptical, dan juga ada rowing machine, dia bisa otomatis. Terus selain itu di sini juga ada preferences-nya ya, ada vibration-nya mau kayak gimana, ada enhance juga. Terus ya macam-macam lah pengaturannya ya, untuk screen wake up metodenya kayak gimana dan yang lainnya guys. Jadi ada cukup banyak. Terus di sini ada settingnya, firmware-nya dan lain-lain ya. Dan juga di sini ada restart, shutdown, dan factory reset. Dan kalau kalian perhatikan, dibandingkan dengan yang seri di Mi Band 6, ini terasa lebih responsif ya guys untuk navigasi dan yang lain-lainnya, karena memang dia menggunakan CPU yang juga lebih powerful. Jadi dia ini udah pakai dialog 14706. Kalau sebelumnya itu masih dialog 14697 ya di Mi Band 6. Jadi dia lebih powerful dan lebih responsif. Nah, kalau kita swipe down, ini langsung ke notifikasi. Ya, kita bisa clear juga kayak gitu guys ya. Dan ini swipe kanan kiri ini sama, kita kayak ke tilesnya gitu ya. Dan oke, sekarang gua mau langsung aja tunjukin kayak gimana demoin untuk fitur-fitur trackingnya ya. Jadi kita bakal coba pakai.
Dan satu hal yang gue suka sih kalau dari smart band begini, ini memang nggak berat ya di tangan, dia ringan banget. Ini cuman 13,5 gram ya, jadi ringan banget. Terus dia kayak cuman pakai gelang gitu guys. Dan dibandingkan dengan smartwatch, untuk baterainya juga cukup awet, ngecasnya cukup cepat. Ini ngecasnya 2 jam ya, dan bisa dipakai buat 14 hari dan juga ringan banget. Untuk kenyamanannya dia sama nyamannya kayak sebelumnya, nggak ada beda ya. Ini juga cukup lembut meskipun dia nggak selembut yang kayak silikon gitu guys, tetapi lembut di tangan juga masih enak, dan dia finishingnya matte, jadi cukup keset dan nyaman. Oke, sekarang gua mau tunjukin aja ya beberapa fitur trackingnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, dia langsung otomatis detect denyut jantungnya 78, langkahnya berapa lama, karena aktivitasnya memang dideteksi terus ya. Terus kemudian di sini juga ada kayak ini barnya. Ini bukan hiasan tapi memang nunjukin barnya dari tracker yang kita pasang di sini. Ini kan bisa diatur sebenarnya. Untuk watch face-nya sendiri ini bisa diatur macam-macam ya, mau nampilin apa di bagian atas kayak di bagian bawah. Ini kan langkah ya, kita bisa atur jadi apa kalori, fat burn dan yang lainnya. Terus kemudian di sini setelah itu ada heart rate sensor. Nah, kita bakal coba cek ya. Di sini kita bisa scan on demand atau juga bisa otomatis. Jadi kalau otomatis ya dia bakal monitoring terus, by default dia otomatisnya jalan. Jadi bakal dimonitoring all day, dan nanti grafiknya bisa kalian lihat di situ. Untuk proses checkingnya sendiri ternyata cukup cepat ya. Terus di sini ada barnya, dan di sini nih ini ada grafiknya. Terus kemudian selain heart rate, nah ini ada personal activity index, ini skor. Nanti kita bakal dapat skor aktivitas kita, skornya berapa ya. Ada low intensity, ada medium intensity dan yang lainnya. Untuk kadar oksigen dalam darah kita bisa on demand seperti di Mi Band 6 sebelumnya, tetapi kita juga bisa atur di always monitoring ya. Dan memang untuk cek kadar oksigen ini masih membutuhkan waktu yang lebih panjang ya dari cek heart rate. Tetapi dengan adanya all day monitoring, ini peningkatan yang menurut gua cukup menarik, karena kita nggak perlu lagi cek manual, tapi bisa kita tracking ya perkembangannya kayak gimana. Kayak sekarang ini 97%, dan di sini langsung dikasih detailnya normal ya, heart rate segini, kadar oksigen dalam darah segini, ini normal, dan ada grafiknya juga sama di sini. Dan sleep monitoring ini juga sekarang masih belum ada datanya, tetapi nanti kalau dipakai tidur ya, nanti di reviewnya gue bakal jelasin seakurat apa. Tapi dari sini kita bisa lihat ya, kalau kita tap ini kelihatan, kita bisa nge-tracking deep sleep-nya berapa lama, light sleep-nya berapa lama, awake-nya berapa lama. Jadi kayak lebih detail lagi, nggak cuma durasi tidurnya, tapi bisa lebih detail ke masing-masing ininya, stage-nya, sleep stage-nya bisa kedetek. Nah, ini beberapa fitur ekstra guys ya. Ada flashlight. Nah, flashlightnya kalau kita turn on, sebenarnya layarnya doang yang nyala. Mungkin kalau misalkan di mobil atau juga lagi lampu mati ya, kita bisa manfaatin ini. Terus kemudian ada female health, ini kesehatan buat cewek ya, mungkin ya siklus-siklus wanita. Ada breathing juga, ada stopwatch, timer, find my phone ya, kalau di tap bakalan ini nyari HP-nya. Oke, terus kemudian ada juga silent modenya, ada event reminder. Nah, ini ada tomato timer. Ini kalau kalian familiar sama Pomodoro ya, itu gue sendiri cukup familiar sebenarnya. Jadi kita kayak bisa ngecang atau ngebagi-bagi aktivitas jadi beberapa segmen gitu guys, 20 menit sekali aktivitas atau 25 menit ya biasanya aktivitas, dan 5 menitnya istirahat kayak gitu. Dan itu cukup bikin produktif, dan di sini udah ada timernya sendiri. Tuh kan 25 menit timernya. Jadi ngemudahin kita buat yang ngikutin Pomodoro untuk produktivitas. Ada wall clock juga. Dan ya itu ya untuk beberapa fitur dan juga beberapa yang baru dari Xiaomi Smart Band 7 ini guys. Dan ini ya untuk konektivitasnya ini sebenarnya juga meningkat, karena kalau sebelumnya ini kan dia koneknya pakai Bluetooth 5 ya. Kalau sekarang ini dia udah connect pakai Bluetooth 5.2 low energy. Jadi secara penggunaan baterai itu harusnya lebih minim lagi, meskipun mungkin selisihnya nggak terlalu banyak ya. Terus kemudian juga dia lebih stabil harusnya, karena ini pakai yang versi yang baru. Untuk smartphone-nya, nah ini gue mau tunjukin apa yang bisa kita lihat di sini ya.
Jadi di sini yang bisa kita lihat di aplikasinya itu yang pertama adalah aktivitas kita ya, tracking aktivitas kayak misalkan berapa kalori, steps dan juga waktu berdiri dan yang lainnya itu bisa kedetek di sini. Jadi sesuai goalnya kita nanti bakalan ada prosentasenya yang kayak pelangi ini guys ya. Terus kemudian ada kompetisi, ini juga cukup menarik sebenarnya. Kalau kalian punya teman, kalian bisa invite teman dan setiap hari kayak kita kompetisi berapa banyak-banyakan kalori yang dibakar, banyak-banyakan langkah dan yang lainnya guys ya. Terus kemudian di sini ada steps dan yang lainnya. Dan ini juga grafiknya bisa lebih detail dilihat, meskipun dari sini bisa, tapi kalau kalian pengen lebih detail lagi itu bisa dari sini, bisa day, week, month, lebih jelas lagi ya. Oh ya, di sini juga masih ada sebenarnya, cuman nggak kelihatan ya. Kita bisa show all. Nah, ini kita bisa tampilin karena tadi ada fitur blood oxygen untuk di monitoring. Jadi kita bisa tampilin aja di depan biar fiturnya nggak mubazir ya. Jadi bisa kelihatan di depan. Terus VO2 max juga karena udah bisa, kita juga bisa masukin aja. Atau kalau mau semuanya juga boleh dimasukin semua guys ya, termasuk sleepnya. Jadi di sini nanti bakal muncul semua tuh, stress, sleep, semuanya masuk di sini dan kita bisa lebih mudah monitoring, terutama fitur-fitur yang memang di monitoring secara terus-menerus ya. Kayak ini blood oxygennya tuh kelihatan ya. Dan nanti akan ada grafiknya terus-menerus kayak gitu. Terus kemudian di sini juga ada workout, ada device. Nah, device-nya ini beberapa hal yang bisa kita atur, bisa kita cek di sini ya. Kayak misalnya kita di sini tuh kalau connect kita bisa lihat baterainya, kapasitasnya tinggal berapa. Terus kemudian juga band display. Ini itu adalah apa namanya, watch face ya, dan di sini kita bisa ganti-ganti watch face dan ini pilihannya banyak banget. Itu yang tadi gue bilang ya, kayak di sini ada, kalian juga bisa cari sendiri di sini. Dan ini nggak cuma terbatas sini, kalau kalian tap more itu lebih banyak lagi ya. Setiap pilihan ini ada more-nya, jadi kalian bisa atur mau yang analog atau digital itu ada. Terus kemudian di sini juga bisa ngatur notifikasi ya, notifikasinya kayak gimana. Terus habis itu bisa semuanya masuk atau bisa di custom juga ya. Aplikasi apa aja yang pengen notifnya diterusin. Kalau gue sendiri biasanya nggak semua notif gue terusin ke sini sih, karena getar-getar terus juga nggak enak ya. Jadi kadang cuma aplikasi yang penting aja, kayak misalkan WhatsApp kayak gitu guys. Terus habis itu komunikasi kayak SMS kayak gitu gue masukin. Tapi kalau kayak misalkan sosmed jarang sih gue masukin karena getar-getar terus ganggu, apalagi kalau misalnya kita lagi nyetir ya, itu cukup mengganggu. Terus kemudian di sini kita juga bisa atur lagi incoming call-nya, apakah mau dikasih vibration atau yang lainnya. Kita juga bisa reply dengan message ya, itu juga bisa. Jadi tergantung kalian kayak gimana. Ada quick response-nya juga kayak gitu. Terus di sini kita juga bisa atur background permission-nya. Terus heart rate monitoring. Nah, ini di sini guys ya pengaturannya untuk heart rate monitoring itu continuous monitoringnya mau berapa sering, 1 menit, 10 menit atau auto. Tentunya semakin sering semakin banyak butuh baterai ya, jadi seperlunya aja. Terus juga sleep itu juga advance monitoring bisa dinyalain juga ya untuk dapetin data yang lebih lengkap, dan dia juga bisa deteksi ini ya, nafas kita, waktu pernafasan kita bagus apa enggak waktu tidur. Terus juga blood oxygen. Nah, ini yang ada di Xiaomi Smart Band 7, nggak ada di yang versi 6, all day tracking untuk blood oxygen ya. Nah, ini kita bisa aktifkan, bahkan bisa kita kasih alert nih guys, kalau kadar oksigennya di bawah 90 misalkan, kita bakal dapat notif. Ini kan defaultnya off ya, kita bisa kasih notif untuk dapat alert supaya kita bisa aware kalau kadar oksigen kita kurang misalnya. Terus kemudian di sini ada juga stres ya, stresnya bisa juga dimonitoring all day. Jadi ada banyak ya yang bisa dimonitoring. Ada relax reminder juga, kalau lagi stres bakal diingetin supaya kita lebih relax. Standing itu juga bisa diingetin dari jam berapa aja. Jadi kalau kita nyalain semua sebenarnya Smart Band 7 ya, Xiaomi Smart Band 7 ini itu bisa monitoring banyak banget hal, mulai dari heart rate, sleep, blood oxygen, stress, standing kayak gitu bisa di monitoring semua. Dan di sini juga kita bisa mengatur beberapa hal yang tadi udah ada di settingnya sini ya, alarm dan yang lainnya bisa diatur langsung dari sini. Terus untuk widget, nah ini widgetnya
apa yang ditampilin di widgetnya itu tadi kan by default cuma 2 ya. Ini ada musik sama weather aja, tapi sebenarnya kita bisa masukin banyak, kita bisa custom banyak di sini. Kayak misalnya kita mau statsnya ditampilin, terus activity index, terus heart rate, SPO2, status, apalah ya, dimasukin semua juga bisa. Tapi maksimalnya itu 7. Jadi kalau udah 7 kepentok ya. Dan urutannya itu juga bisa diganti-ganti ya. Jadi bisa kita undur-undur kayak begini, dimajuin siapa yang duluan kayak gitu. Dan kalau udah tinggal tap aja. Nanti begitu udah selesai, nah di sini bakal nyesuaiin. Kayak misalkan kita swipe, ini ada cuaca, ada detail stats ya kan, ada skor activity index, dan semua hal yang tadi udah kita masukin, termasuk juga event dan yang lainnya. Jadi sangat-sangat customizable. Terus di sini kita juga bisa atur semua hal yang bisa diatur dari smart band-nya tadi. Ada raise to wake-nya seperti apa, lebih detail ya untuk pengaturannya di sini, vibration-nya dan yang lainnya. Nah ada net mode juga. Ya kalau misalkan mau dinyalain net mode-nya, nanti kalau net mode-nya ini diaktifin, maka brightness-nya bakal turun di malam hari supaya nggak terlalu ini ya ke mata. Terus kemudian ada discoverable mode, ada juga macam-macam nih, bisa share juga heart rate-nya, ngasih pin dan yang lainnya. Dan update, ini yang paling penting, kita bisa update firmware kita melalui smartphone ini, dikonekin ke sini. Jadi kayak gitu guys ya untuk fitur-fiturnya dan untuk yang lainnya. Terus kemudian untuk profile di sini juga ada beberapa ya, transfer data ke Zepp Live ya, barangkali mau ditransfer ke datanya untuk apa tuh namanya, Zepp OS ya, Amazfit, itu bisa karena memang satu family ya sebenarnya. Jadi itu yang bisa gua share ya untuk hal-hal baru seputar Xiaomi Smart Band 7. Jadi kalau bisa gue simpulin ya, tadi ada beberapa hal baru sih yang sebenarnya ditanamkan di Smart Band 7 ini. Yang pertama itu layarnya lebih luas ya. Terus kemudian brightness-nya juga lebih tinggi, sport mode-nya lebih banyak sampai 100 lebih, baterainya lebih besar meskipun untuk baterai life-nya ya, ketahanannya itu masih sama aja karena dia memang butuh lebih banyak karena ada banyak fitur tracking yang lebih baru ya. Jadi kayak all day monitoring kayak gitu udah bisa guys di sini. Untuk blood oxygen sebelumnya nggak bisa, kayak gitu-gitu fiturnya lebih lengkap lah ya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan untuk konektivitasnya juga lebih up to date karena dia pakai 5.2 low energy bluetooth-nya, dan performanya ini lebih bagus dari sebelumnya. Terlihat dari navigasinya lebih mulus karena dia memang pakai CPU yang performanya juga lebih powerful. Dan itu yang bisa gue share hari ini ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau punya pertanyaan seputar Xiaomi Smart Band 7 ini. Untuk link pembelian juga ada di deskripsi, kalian bisa cek ya. Dan semoga aja video ini bermanfaat guys ya. Kalian bisa subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lain dari gua. Dan kita ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.